Selanjutnya lagi, jenengan kan juga seniman dalang. Nah ini di masa pandemi seperti ini, adakah apa ya istilahnya solusi-solusi atau masukan-masukan ke teman-teman seniman yang lain dalam kondisi wabah seperti ini? Ya, memang mau ndak mau kita harus prihatin. Ya. Artinya ini mau ndak mau kita dihadapkan dengan sebuah kondisi untuk mau ndak mau harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Model-model pandemi pagebluk kayak gini ini sudah pernah diusir dan diatasi oleh leluhur kita. Di zaman dulu ya. Ya, makalah muncullah Kidung Purwojati. Penangkal balak, penangkal wabah itu dibaca sekian kali, ada puasanya. Kemudian ada mantram Gayatri dan sebagainya. Itu bikinan-bikinan kayak leluhur Nusantara. Sehingga dulu leluhur Nusantara itu kalau ada model-model kayak gini ini tidak kagetan, nggak gumunan. Ayo kita kembali. Kenapa kok orang kuno, kiai kuno mengajarkan lihom satun utfi biha harol wabail khatimah dan sebagainya, al mustafa wal murtado wabnahumal. Nah itu sebetulnya penangkal wabah berbasis getaran vibrasi suara. Ini dibenarkan loh sama pakar, sama rumusan fisika kuantum. Karena virus ini makhluk ukurannya mikro. Betul. Di bawahnya mikro, nano. Di bawahnya mikro ada nano, lebih kecil lagi. Kalau kita beli kartu telepon itu di bawahnya kartu mikro masih ada yang lebih kecil namanya kartu nano. Itu tidak bisa ditangkal dengan menggunakan pemikiran fisika klasik. Saya mengambil pendapat ini dan membuktikan dan menguatkan dari beliau-beliau yang pernah paring dawuh kayak Kiai Agus Sunyoto. Jadi kenapa dengan doa? Kenapa dengan vibrasi suara? Jadi partikel yang ukurannya nano ini tidak bisanya hancur lebur virus itu. Itu dengan dengan suara yang ukuran partikelnya ada di bawahnya nano. Lebih kecil lagi. Sehingga dia bisa hancur berkeping-keping. Kalau hukum fisika klasik itu kan berat jenisnya itu sama-sama ada benda, ada melon besar beratnya 5 kilo, yang satu beratnya 2 kilo, itu dibawa ke menara dijatuhkan, itu bukan yang lebih berat jatuh duluan enggak, tapi dua-dua itu jatuh dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu kalau rumusnya fisika klasik yang beliau ceritakan. Kemudian kalau si virus ini yang di ukuran nano itu kalau dilepas nyebar. Maka cara menghalonya dengan vibrasi suara. Makanya tempo hari ada adzan mulai dikumandangkan, dengungan-dengungan suara di masjid, di gereja, di wihara, di pura, kelinting, lonceng-lonceng itu dibunyikan untuk memunculkan vibrasi suara untuk menghalau virus itu, bahkan menghancurkan. Itu dibenarkan sama pakar fisika kuantum. Sehingga kita mengetahui bahwa leluhur kita hebat. Kenapa kita tidak ke situ? Meniru gitu ya. Tidak meniru. Bahkan kita kalau digembleng di pondok-pondok pesantren yang mengajarkan ilmu kanuragan itu hanya dengan berbasis air itu kita minum, yang air setelah didoakan oleh kiai tadi itu kita minum dengan doa-doa tertentu, itu silet ke tangan nggak bisa nembus, api ke tangan tidak bisa membakar, sampai itu. Nah itu apalagi virus. Nah, dan orang kuno dulu kalau sakit gigi dibawa ke dukun, dikasih paku ini didoakan, disuruh maku ke soko gini sembuh, sakit giginya hilang. Nah. Kok hilang yang gitu-gitu, kok nggak dipakai gitu loh. Kemudian ada air didoakan orang demam, itu diminumkan itu sembuh. Sawan itu kan demam. Betul. Sawan itu kan virus. Iya. Anak kecil sawan dikasih delingu bawang dan sebagainya, diboboki bawang dan sebagainya, sembuh. Yang gitu-gitu sudah tidak dipakai sama pemerintah, tidak dihiraukan, tidak digunakan. Saat ini kan yang diambil adalah masker, hand sanitizer, jaga jarak. Padahal itu adalah penggalan-penggalan kecil, bagian-bagian kecil dari perilaku kuno leluhur kita yang tentunya lebih banyak dan lebih dasar. Jaga jarak itu kholwat, mencari tempat untuk berdoa, untuk berzikir. Menepi, dengan duduk itu maka energinya besar, tenaganya besar.
untuk meningkatkan imunitas, relaksasi, kemudian apa itu namanya yoga dan sebagainya. Itu kan jaga jarak, menjauh dari tempat-tempat, tempat-tempat keramaian. Kemudian mencuci tangan. Loh, itu nek wong Jawa biyen kungkum, Mas. Nggih. Jam 12 bengi kungkum ngantek jam 4 isuk dengan membaca doa-doa tertentu, wirid tertentu. Ya. Cuci tangan. Bahkan di rumah-rumah kuno dulu itu ada gentong yang isinya air. Betul. Mau Sekarang nggak ada seperti itu. Nggak ada. Padahal artinya ini kan penggalan kecil. Iya, betul. Anasir-anasir kecil dari kearifan-kearifan leluhur kita. Setelah itu ada lagi apa itu hand sanitizer. Sebetulnya dengan dan tanpa sabun kalau air itu mengalir sudah bersifat suci dan menyucikan. Iya. Itu yang saya ajak untuk kapan sih negara ini minimal atau Pak Jokowi menyuruh Menteri Agama untuk mengumpulkan dukun se-Indonesia, kiai se-Indonesia, ajengan-ajengan se-Indonesia, bedande-bedande se-Indonesia, pastor, biksu-biksu suruh duduk, bikin ramuan penolak wabah yang paling jitu, didoakan dengan berbagai kekuatan doa dan kekuatan spiritual. Saya yakin 16 itu, Mas. Ini belum disentuh, padahal ini dananya sedikit loh. Ya toh, kiai sama 500 wis budal. Nggih. Sama njaluk banyu suwane 100 paling rampung. Nggih. Nek kiai kampung, kiai desa. Nuwun sewu ndak, ini saya mau ngomong bahwa jangan lupakan peran orang sepuh atau wong tua. Ajaran-ajaran leluhur. Ajaran kuno itu jangan dilupakan. Bahkan ke kitab-kitab karya sastra kuno itu jangan dianggap sebagai hanya karya sastra tulisan yang dibaca indah, enggak. Apa sih maknanya yang disampaikan harus mengkaji itu? Makna penulisnya, makna menciptanya apa? Kemarin ada bahasan bahwa orang Jawa dulu tuh bisa tahu gunung mau meletus, bisa tahu ada gempa bumi. Awes titan ya. Sampai menciptakan kearifan membuat rumah dari kayu. Ketika ada gempa hanya bergeserkan, kriet. Jadi orang Jawa dulu itu lebih berpikir bahwa tanah Jawa Indonesia itu tanah sering gempa karena daerah vulkanis, cincin api. Betul. Sehingga dengan seperti itu kita ditinggalkan. Mau sampai kapan ini Pak Geblok ini? Mau sampai kapan corona ini gitu loh. Ya. Bahkan beberapa waktu saya mencoba mendalang di masa pandemi. Itu sindenku selama 15 hari tak omongin sampai 15 dino sing greges, lapor aku. Minimal kamu menyalahkan saya boleh lah. Wong masa pandemi kok wayang. Ya. Enggak, Mas. Setelah 15 hari apa yang terjadi? Sindenku meteng. Sindenku bobot. Artinya imunnya meningkat. Meningkat itu. Iya. Artinya bahagia gitu. Iya. Itu. Jadi enggak masuk. Nggih. Logika berpikir orang-orang sepuh dulu melihat kebijakan-kebijakan saat ini ya apa ya? Sudah 1 tahun lebih loh ini. Nggih. Ya banyak orang mati bener, banyak orang sakit bener, tapi ikhtiarnya kok nggak segera mengumpulkan itu. Dukun-dukun itu jangan rapat. Jadi gugus tugas COVID-19 itu tolong kudu eneng dukune, kudu eneng salah satunya itu. Iya, jadi kesana kemari jangan hanya bawa. Ini vaksin aja kan nggak segera. Kalau memang yakin dengan vaksin itu menjadikan solusi, ya cekelen wong di dalan cek disuntik gitu. Nggak mau ya dipaksa demi keselamatan bersama. Betul. Ini kan enggak ada, Mas Ian. Ini loh ya, pemikiran saya pribadi tidak untuk memprovokasi. Artinya aku duwe mbah, sampean yo duwe mbah. Indonesia ini punya sejarah. Indonesia punya leluhur. Indonesia punya kearifan. Indonesia punya artefak, punya kitab-kitab kuno. Kan dikemanakan itu? Belajar ke ajaran leluhur lagi. Iya, ayo saatnya kita bangkit. Ini saatnya Nahdlatus Tsaqofah Nusantara. Kebangkitan budaya Nusantara. Kalau ada Nahdlatul Ulama, kita harus ada Nahdlatus Tsaqofah. Nah, itu. Kebangkitan budaya Nusantara. Nahdlatus Tsaqofah Nusantara. Ini cucunya NU. Cucunya kiai-kiai NU harus mengawal kebangkitan kebudayaan. Nah, itu perlu. Jangan dikira kebudayaan hanya kesenian. Itu. Jangan dikira kebudayaan hanya kesenian, enggak. Betul. Budayaan itu kalau Kuncoro Ningrat mengatakan ada 7 unsur. Nah, boleh unsurnya ditambah, boleh. Itu mau jadi 10 unsur, mau menjadi 13, 15, mau menjadi 20, 100 unsur silakan. Boleh. Yang jelas kita tidak bodoh dan tidak mengatakan bahwa kebudayaan itu hanya kesenian, tidak. Di situ ada ilmu pengetahuan. Ada cara cara hidup.
Betul. ada bahasa, ada agama dan sebagainya yang dibahas. Sehingga negara kita yang berbineka ini setiap permasalahannya memang mulai zaman dahulu kalau kita membaca sejarah, kita mau berdiskusi, solusi paling tepat adalah berbasis kebudayaan. Iya. Pancasila ini adalah produk kebudayaan. Betul. Makanya disepakati oleh seluruh warga di Nusantara. Iya. Dari agama apapun, dari golongan apapun, Pasti sepakat. menerima. Dengan tanda petik loh ya, Iya. yang tidak makar. Nah, Kalau yang makar kayak apa itu mau HTI dan sebagainya kan sudah dibubarkan. Tidak sepakat kan itu. Tapi bagi yang fine-fine aja hidupnya baik-baik dengan Pancasila itu toh bukan agama. iya, betul. Pancasila itu bukan agama, tapi agama apapun bisa menerima. Iya. Luar biasanya di sini. Nah, itu Kalau kita mau ngomong Islam, pengaliannya. kalau kita mau ngomong Islam, Islami banget Pancasila itu. Iya. Tuhanan yang Maha Esa itu qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa? Hablum minan nas ya mungkin ya. Hablum minallah hablum minan Nah, nas. Itu hubungan baik antara manusia. Innama ya'muruna bil adli wal ihsan. Nah, Diperintahkan untuk berbuat adil kepada manusia. betul. Terus persatuan Indonesia itu kan fastabiqul ini kalau digandengkan dengan Islaminya kan ada ayatnya, ada dalam Al-Qur'an ada. Yang berbicara masalah persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mengenai persatuan gitu. Persatuan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu juga ada. Dikuatkan dengan nilai-nilai agama yang ada di Al-Qur'an itu, dengan ajaran-ajaran ketuhanan yang ada di Al-Qur'an itu ada. Kemudian keadilan sosial itu ya itu yang jelas rahmatan lil alamin itu. Nggih. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. artinya kan semua agama ini bisa masuk gitu. Bisa dengan nilai-nilai keagamaan yang Ya, ada itu betul. lengkap Mas. Nggih. Nah, Ya, ini ngobrol nyantai. Jadi nggih. dengan ngobrol nyantai itu kita bisa boleh toh kita berpendapat. Boleh. Dan yang Sangat mendengarkan boleh. juga boleh, tidak pendapat juga Nah. boleh, tidak sependapat juga boleh. Kita juga boleh kan beradu argumentasi, boleh kan berargumentasi. Sing nggak oleh iki kan ngobong gereja. Nah, itu. Ngobong masjid, ngobong wihara, terus ngesir bojone kancane, iki kan gak oleh. Terus Lain kok aneh, ya. itu ngentit duwite kancane kan gak oleh. Tapi kalau selama diskusi, pertentangan, adu argumentasi, saya kira nggak ada masalah. Ya. Dengan Pak Presiden pun nggak ada masalah. Kita beda pendapat dengan Pak Presiden boleh. Boleh. Termasuk ini Mas Joko. Nggih. Apakah negara juga tidak berpikir tentang pendidikan? Kalau selama ini hanya daring, output dari pendidikan itu bahaya. Nah, betul. Anak kecil TK, SD, usia sekolah dasar itu yang biasa hari Senin itu Garuda, Pancasila. Sekarang wis ora karu-karuan rapal. Jadi yang paling terancam adalah karakter. Nah, karakter pendidikan bangsanya ini. Nation and character building-nya ini terancam. Betul. Pendidikan karakternya terancam. Iya. Dari sekian siswa itu fenomenal, itu luar biasa. Jadi bukti di masyarakat itu dari sekian anak sekolah itu yang hafal Pancasila itu hanya berapa gitu. Satu kelas itu 40 karena proses daring ini yang hafal Pancasila mungkin tinggal 3 anak. Itu pun blekak-blekuk. Ngeri loh Mas. Iya. Kemudian yang kerja orang tuanya. Jadi orang tua sudah sulit mencari nafkah, masih dibebani negara PR dan sebagainya. Belum lagi masalah yang tidak punya kuota dan sebagainya. Itu. Dan terbukti bahwa pendidikan ala Nusantara itu masih eksis. Apa buktinya? Coba. Pesantren-pesantren masih berjalan, Mas. Iya, saya melihat pesantren masih sanggar-sanggar. Nggih. Padepokan masih eksis. Tidak ada masalah. Iya. Tidak ada corona juga. Malah yang formal yang agak ribet gitu. Loh, ini sekolah-sekolah lockdown semua, tutup lah, semua, iya, itu sekolah di rumah.
Wis sekolah ning omah bayare panggah. Nah, ini ngeri. Coba ini Taman kota ini anu loh, ini curhat loh, boleh Ya, kan boleh nggak beda apa-apa pendapat. kan. Yang enggak boleh kan tadi ngobong gereja atau mukuli temannya, Betul. merebut istri temannya kan nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau adu pendapat gini meskipun dengan Pak Jokowi ya boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Dengan presiden kita memberikan usulan kalau baik ya digunakan, kalau enggak kan boleh dipertimbangkan. Kita yang jauh dari kota, awake dhewe iki wong desa. Adoh ratu cedak watu. Awake dhewe wong gunung nangnung wong desa saso. Cobalah kita wakil-wakil rakyat itu dengarkan Iya. jeritan-jeritan termasuk nasihat-nasihat atau usulan-usulan di desa-desa terpencil semacam ini. Ini kita kalau kita mau melihat Indonesia itu dari desa-desa luar biasa, Mas. Iya. Ketahanan nasional itu berangkatnya dari desa loh, Mas. Coba sekarang yang masih ada gotong royong di mana? Ya di desa masih. Yang masih ada orang bangun rumah bareng-bareng di mana? Bareng-bareng. Yang masih ada Tonggo teparo orang masih itu nyekuyung, ya? tonggo teparo nyambangi dulure slametan, nyambangi keluargane loro dan sebagainya di desa, Mas. Di desa, betul. Di kota semua sudah diukur dengan uang. Nggih. Perekonomian zaman kuno dulu barter. Yu duwemu apa? Aku duweku wedhus, Kang. Kowe duwemu apa, Kang? Duweku gabah, beras. Aku arepe duwe gawe, Kang, butuh beras. Duweku wedhus, ya wedhusmu gorene tak ijoli beras. Rukun. Iya. Jadi yang dimakan ada meskipun uangnya pas-pasan. Nggih. Nandur kiwa tengene, nandur kebecikan, nandur tanaman. Wis pokoknya nandur kebaikan itu, menebar kebaikan itu. Fastabiqul khairat. Orang-orang kuno dulu tuh. Jadi uangnya tidak berlebihan tapi kekeluargaannya, makanannya berlimpah. Kalau zaman sekarang orang uangnya berlimpah. Tapi sumber pangan berkurang loh, Mas. Iya. Sumber pangan berkurang loh. Nggih. Ini kalau diteruskan ngeri. Coba. Kalau sudah orang punya uang dan yang dibeli kurang, akhirnya nanti akan ada penimbunan oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya uang. Dan ini bahaya. Makanya orang punya uang itu bahaya. Orientasi uang itu bahaya. Kemarin terjadi kan di Italia, ketika orang uangnya banyak itu kena pandemi, makanan nggak ada dan sebagainya. Orang gila. Di ATM itu uang berhamburan, duit di gua-gua. Bahkan ada yang yang ada tertekan sampai lompat dari menara tinggi. Karena butuh makan. Stres. Betul. Naudzubillah. Kita yang punya leluhur, kita yang punya karakter. Ayo belajar ke sana. Kita yang punya sejarah masa lalu, kita yang punya Pancasila. Kita harus belajar dari situ. Betul. Kembali ke ajaran leluhur lah ya. Kembali kepada kearifan-kearifan lokal. Kembali kepada kebangkitan budaya Nusantara. Kalau istilahnya Kyardi nopo yang Datus Sakofa Nusantara. Datus Sakofa. Ini usulan loh ya. Boleh itu boleh. Mau dipakai apa tidak ya? Sangat keren kita sekali kan itu. punya hati nurani, Mas. Betul. Kita punya hati nurani. Kalau memang salah yang kita omongkan, saya yakin secara alami orang pada menolak. Tapi kalau memang ada benarnya yang kita sampaikan, insya Allah semut pun akan mengikuti. Kan gitu? Betul. Itu kan keyakinan luhur kita seperti itu. Bahkan Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang didukung oleh semut-semut. Didukung oleh wereng-wereng kutu-kutu sing nyokot ning ngene. Wirawiri ning kathok barang. Itu ikut mendukung kalau memang ini kalimat-kalimat Tuhan, kalimat-kalimat kebaikan. Jadi jangan dipandang siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Nah, itulah. Kita tidak punya intervensi macam-macam kepada negara. Negara sudah ada yang ngurus. Cuma kalau berbicara masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, kita termasuk warga negara yang ingin baik, yang ingin ada perubahan. Gitu loh. Kita tidak saling menyalahkan. Cuma memang harus dikancani, dikasih pendapat. Lah, pertanyaannya, pendapat-pendapat kelas-kelas remeh-temeh ini didengarkan tidak sama negara? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan ini. Kan pendapat-pendapat yang gini nih kan, yang remeh-temeh gini nih didengarkan tidak sama negara? Gitu lah. Itu pertanyaannya di situ. Kalau memang negara ini berdirinya karena adanya masyarakat, kan syarat berdirinya negara itu lengkap. Iya, betul. Harus memiliki tanah, wilayah, harus memiliki masyarakat. Itu. Jadi apalagi negara kita negara demokrasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
Jadi pemimpin tertinggi di Indonesia ini Rakyat, tetap rakyat. Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo, kemudian MPR, DPR dalam manifestasi dari hajat hidup orang banyak. Sebetulnya seperti itu. Mengatakan Mas, Nggih. banyak kok Mas orang-orang yang tiba-tiba mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Iya. Banyak juga orang-orang yang tiba-tiba sembuh dari sakitnya. Banyak juga orang-orang yang mendapatkan solusi kehidupannya di masa ini. Bukan di masa kemarin-kemarin yang dikatakan normal itu. Iya. Malah yang tidak normal ini mereka mendapatkan pekerjaan juga tidak sedikit. Makanya kita syukuri dengan catatan, khususnya untuk teman-teman kesenian. Ayo tetap pegangan jati diri. Saya pernah diweling sama Iyai saya. Nggih. Bakale ana jaman kala bendu. Kala bendu. Leh muda didalang kuwi sak lawase ning ya rada keserimpet-serimpet. Rasa kuwatir. Sing kerep maca surat sing ana lakum dinukum waliyadine. Ya, ini saya cerita untuk saya pribadi. Nggih, nggih. Jadi lakum dinukum waliyadin itu al-kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nggih. Bukan berbicara masalah kafirnya. Nggih. Saya tidak mengatur orang itu mau beragama apa, mau berkeyakinan apa, mau berideologi apa. Nggih. La ikraha fiddin. Kalau sudah masuk ke dalam dunia ketuhanan, tidak usah jauh-jauh ketuhanan. Ke alam kebenaran saja sudah tidak ada agama itu, Mas. Iya. Di alam benar dan salah, agama itu tidak ada, Mas. Tidak usah jauh-jauh masuk ketuhanan ya. Kita tidak tahu. Tapi kalau sudah berbicara benar dan salah itu agama itu tidak penting. Nggak ada gitu. Artinya tidak penting. Nggak penting kamu mau bilang Islam atau mau bilang Hindu, mau bilang Kristen. Nggak bener ya nggak bener sudah. Gitu lah. Nggih. Kalau mau bener, ya pasti semua akan mengikuti. Karena pada hakikatnya kita diberi hati nurani toh. Nggih, betul. Mosok sampean nek nggak duwe agama arepane nyolong. Mosok sampean nek nggak kenal karo agama nek wong liwat sampean balang. Kan yo ora. Nggih. Meskipun sampean tidak punya agama, kalau ada orang minta dan orang itu membutuhkan, saya yakin pasti dikasih. Kucing wae, kucing sing ora duwe agama, kuwi arepe nyolong melipir-melipir, Mas. Tola-tole ganek wong lagi dipangan. Nah. Artinya dia tahu bahwa perilakunya itu salah. Iya. Itu kucing loh ya. Apalagi manusia. Betul. Ini asumsi saya ya. Asumsi. Atau boleh dikatakan imajinasi juga boleh, hayalan saya. Artinya apa? Artinya di masa pandemi ini yuk kita selalu berhusnudzon, kita berprasangka baik aja kepada Allah. Nggih. Bahwa kita hidup pada zaman ini pasti ada jalan untuk hidup. Dan kehidupan itu bukan milik siapa-siapa tapi Allah yang punya. Nggak usah khawatir. Tetap ikhtiar. Tetap silaturahmi. Nah. Jadi sudah nggak ada lah dikotomi kaya miskin. Nggak ada dikotomi pejabat dan rakyat. Nggak ada Mas ini Mas. Iya. Kabeh butuhe mung selamat toh. Yang punya uang banyak nggak ada jaminan bisa selamat dari corona, dari wabah. Iya. Kalau memang dianggap itu ada ya. Iya. Saya termasuk orang yang nggak begitu percaya. Gitu. Nggih. Tapi juga demikian orang yang punya derajat dan tidak punya derajat. Artinya pejabat dan rakyat tidak ada pilihan. Pejabatnya butuh selamat, rakyatnya butuh selamat. Sama semua itu. Artinya keselamatan itu yang punya siapa sih pada hakikatnya? Iya. Allah. Tuhan. Maka kita merapat saja kepada Tuhan. Merapat dengan nilai-nilai ketuhanan. Kalau orang Islam, itu saya pernah diajarkan laku syahadatin. Setelah kita berbicara atau kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita kemudian ke dalam hati, ke dalam diri kita sendiri, itu kita ngomong. Setelah kita yakin tiada Tuhan adalah Allah selain Allah dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adakah perilaku, ucapan, langkah kita seperti welas asih kasih sayang yang diajarkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad? Nah,
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau belum berarti syahadatnya palsu. Wong eneng tanggane luwe kok ora ndang diwehi pangan berarti syahadatnya palsu. Gusti Kanjeng Nabi itu tidak bisa melihat orang lapar. Iya. Meski harus Gusti Kanjeng Nabi menahan lapar. Menahan laparnya. Itu di dalam riwayat itu diceritakan bahwa Salman Al-Farisi itu sampai seperti itu Gusti Kanjeng Nabi menghormatinya. Gusti Kanjeng Nabi sedang puasa, Salman Al-Farisi puasa. Itu sampai ada apa itu dilah utawa cahaya yang muncul dari lilin atau dari sumber cahaya dari dimar tadi itu disapu dengan jubahnya Kanjeng Nabi. Supaya apa? Salman Al-Farisi mau makan dulu. Nanti kalau tahu Gusti Kanjeng Nabi puasa dia tidak mau makan. Oh. Sampai seperti itu. Beliau-beliau para nabi ini menjadi lilin semua. Kanan kirinya terang, kadang-kadang beliau sendiri habis terbakar. Makanya manifestasinya apa? Kalau kita mau bersyahadat, aplikasinya, realisasinya di masyarakat seperti apa? Sakwise bersyahadat ya aja nganti ana tanggane sing luwe. Jangan sampai ada yatim piatu yang tidak disambangi, tidak disopo dan sebagainya. Itu semua disintai dan disayangi sama Gusti Kanjeng Nabi. Semoga kita selalu dikuasakan untuk ingat dan dikuasakan untuk bisa berbuat baik oleh Allah kepada yang saya omongkan tadi. Loh itu namanya laku syahadatin. Setelah dia ngomong dilakukan. Iya. Karena agama ini sebetulnya perilaku. Jadi jangan banyak berbicara atau membahas agama. Kalau perilakunya nol, hancur agamanya, citranya hancur, Mas. Jadi citrakanlah dengan perilaku sampean. Islam ini agama perbuatan. Bukan agama yang berkata-kata saja. Perilaku. Terjun ke bawah. Perilaku gitu. Carane Presiden Jokowi blusukan. Blusukan. Ya, itu. Jadi teman-teman ayo bangun silaturahmi, tingkatkan imun dengan kita percaya bahwa ada hari esok. Rasa khawatir. Selama hayat di kandung badan, nek pancen wetengi butuh sego, bakal teko sego. Kalau memang hidup ini butuh uang, rezeki berupa uang, saya yakin akan datang uang. Enggak tahu caranya dari mana. Allahu Qadir. Allah Maha Kuasa. Pasti ada aja. Adalah, tapi ikhtiar dan usaha wajib. Itu yang penting. Tapi jangan sampai ikhtiar kamu membuat kamu resah. Ini kesalahannya, ikhtiarnya sudah membuat resah. Ikhtiarnya belum maksimal, resahnya didulukan. Bagaimana bisa mencapai tujuan? Sehingga yang sebaiknya itu adalah ikhtiarnya untuk memupuk keyakinan. Ikhtiar untuk memupuk. Ikhtiar untuk semakin yakin. Ikhtiar untuk semakin hidup, bukan ikhtiar untuk semakin khawatir. Nah ini. Itu ya. Ya. Untuk konco-konco seniman ya semoga lah sak mampune. Jangan gengsi. Tidak perlu gengsi. Betul. Kalau memang wayang itu kemudian berlebih jumlahnya, ada kalanya orang senang jual. Dikurangi. Atau ada kalanya kita membeli, kita beli lagi. Enggak apa-apa jual beli, enggak ada masalah. Sebenarnya kalau butuhnya cuma hidup itu enggak ribet, Mas. Kalau butuhnya butuh makan enggak ribet. Yang menjadikan ribet itu orang kan butuhnya aku kok enggak punya tabungan, itu yang nanti bikin kiamat di situ. Aku kok enggak punya mobil, itu nanti yang bikin kiamat di situ. Kalau butuhnya hanya makan, selesai. Pasti makan lah. Gepeng di pinggir jalan tuh makan kok. Iya betul. Iya. Loh, lebih lagi ular gendon. Itu ning njur itu kelemu, Mas. Cecak. Tekek iki sing dipangan mabur, sing mangan nemplek ning ngene dinding. Tembok. Iya. Kuwi wae urip. Ming bondo melet-melet ngono iki lho eneng pangane, apa maneh menungso gitu. Iya. Jadi tak kira sangat menista bagi saya kalau di masa seperti ini kemudian kita hilang keyakinan kita kepada Tuhan. Nah itu. Hilang keyakinan kita kepada kehidupan esok masih ada. Ngono. Yo mbok carane gak ngerti, ojo kemudian carane ya apa Mas yo. Itu pembodohan massal. Yo kita punya cara lah. Kita diberi kesempurnaan panca indera, kita diberi pengalaman masing-masing. Saya yakin dari pengalaman masing-masing itu bisa. Gitu lah. Jadi yang penting jangan ada gengsi. Jadi saya dulu diajarkan sama guru ini 2 perkara.
Hidup itu yang Allah benci, yang Tuhan benci menurut agama Islam, menurut guru saya. Islamnya guru saya loh Mas ya. Islamnya guru saya. Nanti yang tidak muridnya guru saya nanti marah kan nggak asik. Jadi karena sekarang itu rawan gitu-gitu itu. Jadi menurut Islamnya guru saya itu dua perkara yang Allah itu benci. Satu sombong, dua putus asa. Jadi sombong itu melebihi, berlebihan atau zalim. Iya. Berprasangka berlebihan, ketakutan yang berlebihan itu sombong. Kemudian putus asa itu hilang harapan. Iya. Kalau Allah menciptakan waktu, ini sekarang jam berapa? Andai kata sekarang jam 6. Iya. Jam 6 lebih 10 menit itu 10 menit depan itu masih suci kok. 10 depan itu masih suci. Kalau sampean tidak berbuat dosa ya masih suci. Masih suci. Tinggal 10 menit ke depan itu sampean isi apa? Isi berbuat baik, isi ngomong apik, isi membatin baik, berdoa baik, ya catatannya menuju ke 10 depan itu menjadi catatan baik-baik semua. Artinya waktu di depan mata ini masih suci. Besok itu masih suci, Mas. Okay. Sesuatu yang suci itu rezeki di situ juga ada. Sucinya kehidupan itu fitrah. Fitrahnya kehidupan orang itu makan, itu minum, itu artinya besok itu masih ada. Bagi yang besok masih suci, masih fitrah hidup, itu pasti dapat makan, pasti dapat minum. Iya. Itu kodratnya Allah seperti itu. Jadi ojo awake dhewe, lah wong kowe iki sesuk urip kok bingung arep mangan apa iki. Lah lek sesuk bingung arep mangan apa mbok mati saiki wae timbangane entek-entek pikiran tinggi mikir sesuk itu. Itu namanya putus asa. Betul. Iya, bisa nangkap bisa ya. diterima gitu. Kemudian takabur, sombong. Sombong itu ya termasuk apa itu tidak hemat itu juga sombong. Tidak pandai manajemen itu juga sombong. Artinya harus pandai manajemen, harus belajar tidak sombong. Kemudian orang punya ilmu tidak dimanfaatkan itu juga sombong. Orang punya tenaga tidak digunakan itu juga sombong. Sombong. Kamu kok sombong? Dikasih hidup obat tidur aja. Emang dengan tidur kamu selesai? Itu sombong. Dia merasa dengan tidur sudah selesai, itu sombong. Jadi itu mungkin penjabaran kecil tentang tanda petik sombong dan putus asa tadi. Jadi kanca-kanca wis ora usah. Ora usah sombong akhirnya yo. Kowe wingi dadi dalang gede terus saiki kowe arepe paribasane mancal becak yo mancalo. Nggih. Nggih ta, mboten. Ora usah sombong, Mas. Kowe wingi dadi dalang terus kena kahanan kaya ngene njero ora gelem nyambut gawe liyane dalang, sombong kowe. Sombong. Lho ngameno nek perlu ndak apa-apa lek wis sekirane wis entek utakmu dinge muter gak iso nyambut gawe kebangetan. Iya betul. Gitu loh. Mosok kalah karo gepeng ini pinggir dalan ngene urip Mas. Mosok sing sampai punya strata di masyarakat itu kiai dalang atau sopo dan sopo itu sampai ndak mangane kebangetan. Ndak saya yakin itu penistaan. Iya. Jadi kekhawatiran itu penistaan. Ya karena tuntutannya itu tadi berlebih. Biasa hidup mewah kemudian tidak bermewah-mewah, bingung. Biasanya dapat uang 1 bulan dalang bayarannya kan oke Mas. Nggih. Mau pemanis yang mentalan. Wah. Gitu. Jadi enggak perlu kecil hati. Tetap berbesar hati, tidak berbesar kepala. Silaturahim. Nah, itu. Kuncinya di sana gitu. Maulah, jadi saya mengajak teman-teman dalang. Mengajak teman-teman seprofesi. Ayo belajar wayang ora mung karo dalang. Ora mung karo dalang. Dadi nek guneman dalang ketemu dalang, nek leng dilembuk paling ya wayang sing apik. Nek ora wayang apik gamelan sing apik. Nah, itu. Nek ora ngono paling sinden sing apik. Lek ora ngono paling sinden sing ayu. Terus wes pokoknya ngono kuwi sing dibahas lingkaran itu. Nek ora sinden wayang gamelan, sinden wayang gamelan. Bar kuwi entek-enteke pamer oke-okean tanggapan. Wis sasi ngarep nampa pira. Ngono kuwi. Lah itu saya mengajak teman-teman dalang untuk sadar bahwa bekal dalang ora mung cukup kuwi. Ya ada kalanya kita duduk di pesantren, sawan ke kiai, mendengarkan nilai-nilai agama, pitutur para kiai. Ada kalanya kita ngobrol dengan teman-teman, diskusi budaya. Ya, diskusi agama dengan lintas disiplin ilmu ya. Ngobrol kalau konco-konco seni rupa. Loh saya belajar kendel ke teman-teman ludruk, Mas. Iya. Wong ludruk iki kendel-kendel. Bahkan ada sejarah. Bekupon omahe Dara melok nipon tambah soro, mati di tempat itu ada.
Cak Dur Hasim. Kita berangkat belajar kendel kepada seniman-seniman ludruk. Ya, yang vokal-vokal biasanya seniman teater, seniman rupa, seniman ludruk. Nah, kita butuh belajar sama beliau-beliau. Butuh. Kemudian kita juga butuh silaturahim kepada teman-teman legislatif. Ya. Kepada wakil-wakil rakyat kita harus berani ngomong. Kita harus bisa memberikan usulan-usulan, saran-saran. Kita juga harus bersahabat dengan kiai sampun nggih. Sowan nyantrik kalau ke kiai, kalau sama pejabat kita harus bersahabat. Kita juga berkawan dengan teman-teman lintas seni tadi itu. Itu saya kira akan menguntungkan. Kita tidak akan kehabisan bahan untuk ngomong di panggung. Bahkan kita tidak akan kehabisan cara untuk bekerja. Loh, selama pandemi ini saya wayangan hanya di pondok-pondok pesantren. Bayangkan pondok pesantren. Nah, ini yang notabene adalah mengajarkan ilmu agama. Iya. Selama pandemi ini saya lebih dari 10 kali ndalang di pondok-pondok pesantren itu. Malah di pondok gitu. Malah di pondok. Jadi saya tidak melakukan virtual di rumah saya, tidak. Aku lek ndalang yo ning jaba omah. Gitu. Iya. Itu kan hasil silaturahim. Betul. Dari silaturahmi itu. Mas karo polisi karo tentara nih. Aku kekancan kok karo beliau-beliau. Bukan masalah banci siladan atau sesuatu hal yang di apa itu kongkiren utawa iri-irian. Iri mati. Pandemi ini iri mati. Silaturahim. Pak, niki kula butuh imun meningkat. Carane nggih ngeten iki. Jadi bukan orientasi profit lagi. Kita sudah tidak berbicara untung dan rugi. Sudah tidak berbicara masalah entuk duit akeh utawa sithik. Sing penting kowe tandang gawe, sing penting kowe berkesenian. Itu. Dan aku melakukan itu. Lek ngomongke dhuwit ra enek cukupe, Mas. Butuh hae. Ning apakah kemudian kita mempertuhankan uang? Kan tidak, apalagi kita orang budaya. Kita orang kesenian. Gitu. Niku anu lho ya, niku omong-omong kelobot lho ya. Nampa ya monggo. Dene ora ya wong kita akan jagongan. Betul. Kalau sampean punya pendapat ya silakan berpendapat. Silakan gitu. Mau tanya, pesan dan sebagainya. Nomor telepon saya nanti tolong disertakan di dalam pembicaraan ini 0823 16 5241. Buka itu konsultasi semalam tutup. Enggak apa-apa. Jadi jam-jaman Mas, kok sak jame piro ngono. Nah, itu. Enggak, guyon Mas, guyon. Sangat asik sekali pemirsa ngobrol dengan beliau nih. Sampai berkepanjangan nih, diskusi sangat menarik ya. Nah, mungkin itu dulu pemirsa ya. Kita diskusi dengan Ki Dalang. Kalau ingin ngobrol lebih jauh, mau kongko-kongko bareng, silakan datang ke tempat kita. Kalau di Google buka saja Joglo Singo Alit. Nah, Joglo Singo Alit. Karena ini Joglo punya sejarah. Gimana nih? Ada kaitannya dengan Laskar bisa diceritakan di Ponegoro. Ada kaitannya dengan Laskar di Ponegoro. Jadi Joglo Singo Alit namanya. Jadi Singo Alit tadi itu dari kata cantrika utawa cantrik, macan cilik. Jadi kita di sini memposisikan diri kita sebagai santri. Santrinya siapa ya? Santrinya para kiai itu. Kiai yang mana yang mau kita santri? Yang mengajarkan tentang apa yang kita hidup-hidupkan. Jadi kita itu orang yang tidak mau ribet gitu. Jadi kita cinta kepada ulama, kita cinta kepada kiai, kita cinta kepada wiku brahmana. Sehingga menciptakan pergerakan itu harus punya rumah yang saya berasumsi ya sak waya-waya ana wong mlebu enak gak kakean ruwet gitu. Ora usah bingung yang jeding ya wis enek jeding. Lek butuh luwe ya apa sak eneke dipangan, kepingin turu ya semonggo dan sebagainya itu kita bikin di Joglo Singo Alit ini mau ngomong mau diskusi mau bagaimanapun monggo. Ya kembali lagi sing gak oleh ngobong gereja, merusak masjid apa ngesir bojone tonggo dan sebagainya. Yang enggak boleh itu. Tapi kalau hanya diskusi mau dolanan wayang, mau ngobrol sampai wah wis pokoknya ngantek ledeh tutuke monggo waton kersa. Jadi kita membuka ruang untuk ngobrol. Berkesediaan Kiardi untuk membuka tempatnya ini Joglo Singo Alit. Bisa
diskusi dengan beliau atau bersama-sama lah. Ya, ngaji bareng. Ngaji bareng. Ya. Jika ada salahnya saya mohon maaf ya. Siap. Tetap ikuti video-video selanjutnya di channel kita. Matur nuwun Ki Ardi kesempatannya. Semoga menjadi keterangan yang membawa berkah. Nah, amin. Semoga menjadi pembicaraan yang membawa berkah. Ya, itu. Jadi doa saya, Allahumma lancar beres, berkah turah-turah, selamat dunya, selamat ngakhirat. Kangge negara Du Gusti, kula nyuwun NKRI, Pancasila, Nahdlatul Ulama, kiyaine, santrine, kebudayaane, Ahlus Sunnah wal Jamaah diparingi aman, amin. lancar, beres, amin. berkah. Nah, amin. Amin. Nah, matur nuwun Ki Ardi. Itulah pemirsa, ikuti video-video selanjutnya tetap di channel kita, channel Giri Mataya.